Sebelumnya, tekan tombol subscribe dulu ya, agar bisa berlangganan dengan video-video kami selanjutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Syaibah. Lafadz hadits menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hakikat air adalah suci dan mensucikan, tak ada sesuatu pun yang menajiskannya." Dikeluarkan oleh Imam 3 dan dinilai sahih oleh Ahmad. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya, kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa atau warnanya." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Ibnu Hatim. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, air itu suci dan mensucikan kecuali jika ia berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan suatu najis yang masuk di dalamnya. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika banyaknya air telah mencapai 2 kulah, maka ia tidak mengandung kotoran." Dalam suatu lafadz hadits tidak najis. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan dinilai syahih oleh Ibnu Huzaimah, Hakim, dan Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang tergenang, tidak mengalir, ketika dalam keadaan junub." Dikeluarkan oleh Muslim. Menurut riwayat Imam Bukhari, "Janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya." Menurut riwayat Muslim dan Abu Dawud. "Dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya." Seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan, namun hendaklah keduanya menyidup, mengambil air bersama-sama." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai, dan sanadnya benar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air sisa Maimunah radhiyallahu anhumah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut para pengarang kitab Sunan, sebagian istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi dalam satu tempat air, lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu, maka berkatalah istrinya, "Sesungguhnya aku sedang junub." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub." Hadits syahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali, yang pertamanya dicampur dengan debu tanah." Dikeluarkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, hendaklah ia membuang air itu. Menurut riwayat Tirmidzi, yang terakhir atau yang pertama dicampur dengan debu tanah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda perihal kucing, bahwa kucing itu tidaklah najis, ia adalah termasuk hewan berkeliaran di sekitarmu. Diriwayatkan oleh Imam 4 dan dianggap syahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, "Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu." Muttafaq alaihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah."
Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan jantung. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman seseorang di antara kamu, maka benamkanlah lalat itu kemudian keluarkanlah, sebab ada salah satu sayapnya ada penyakit, dan pada sayap lainnya ada obat penawar." Dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dengan tambahan, dan hendaknya ia waspada dengan sayap yang ada penyakitnya. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anggota yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah termasuk bangkai." Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau menyatakannya syahih. Lafaz hadits ini menurut Tirmidzi